Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Selvitri dari kelas KPI 6A dengan nomor NIM 222331002. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Public Relations yang berjudul Komunikasi Internal dan Eksternal PR. Baiklah, yang pertama ada komunikasi internal dalam PR. Komunikasi internal dalam public relations adalah proses pertukaran informasi dan ide di dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kinerja karyawan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi internal ini melibatkan berbagai pihak di dalam perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah. Selanjutnya ada komunikasi eksternal dalam PR. Komunikasi eksternal adalah proses pertukaran informasi antara suatu organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi tersebut. Sederhananya, ini adalah semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk berhubungan dengan publiknya. Publik di sini bisa berupa konsumen, media massa, pemerintah, investor, komunitas, dan stakeholder lainnya. Nah, komunikasi internal dan eksternal merupakan dua jenis komunikasi yang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang dimana komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi yang melibatkan karyawan, manajemen, dan anggota organisasi lainnya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, investor, media massa, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada tujuan komunikasi internal. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan komunikasi internal yang efektif, karyawan dapat memahami tujuan organisasi, peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut, dan bekerja sama secara efektif. Yang kedua ada meningkatkan moral karyawan. Komunikasi internal yang terbuka dan jujur dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi karyawan. Yang ketiga ada memperkuat budaya organisasi, yang dimana komunikasi internal dapat membantu membangun dan memperkuat budaya organisasi yang positif dan produktif. Yang keempat ada memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Komunikasi internal yang efektif memungkinkan karyawan untuk memberikan masukan dan ide-ide yang berharga dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi eksternal. Ada yang pertama, meningkatkan penjualan. Komunikasi eksternal yang efektif dapat membantu perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada membangun citra positif. Komunikasi eksternal yang positif dapat membantu perusahaan untuk membangun citra yang baik di mata publik. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan publik. Komunikasi eksternal yang transparan dan jujur dapat membantu perusahaan untuk membangun kepercayaan publik. Yang terakhir ada memperkuat hubungan dengan stakeholders. Komunikasi eksternal yang efektif dapat membantu perusahaan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan stakeholders seperti investor, pemasok, dan media massa. Sekarang kita akan masuk ke salah satu contoh dari eksternal dan internalnya. Yang pertama ada contoh komunikasi internal, seperti pertemuan internal seperti rapat, seminar, dan pelatihan yang melibatkan karyawan untuk membahas isu-isu penting sehingga dapat berbagi informasi dan pengetahuannya. Contoh yang kedua ada internet, yaitu jaringan internal yang memberikan akses kepada karyawan terhadap informasi perusahaan, kebijakan, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada contoh komunikasi eksternal. Yang pertama ada iklan. Iklan ini adalah media promosi yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan kepada publik. Contoh yang kedua ada hubungan masyarakat. Maksudnya kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif antara perusahaan dengan publik.
Contoh yang terakhir ada media sosial, platform digital yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, membangun komunitas, dan meningkatkan kesadaran mereka. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu komunikasi internal dan eksternal merupakan dua jenis komunikasi yang saling melengkapi dan penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Komunikasi internal yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan, sedangkan komunikasi eksternal yang efektif dapat membantu perusahaan untuk membangun citra positif, meningkatkan penjualan, dan memperkuat hubungan dengan stakeholders. Dalam era digital saat ini, penting bagi organisasi untuk memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital, baik untuk komunikasi internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Sekian dari materi yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.